Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Betawi Sumatera. Selamat malam. Tolong buka kamera saudaraku, iya on cam. Kan pasti begitu. Orang lagi mati lampu sini. Silahkan open cam Betawi. Nggak usah malu-malu. Kok begitu sih? Dari kemarin begitu. Ya silakan. Sekali aja. Bertanya sekali aja. Kenapa kamu malu? Bukan malu, orang mati lampu di sini kok. Setiap kamu naik di sini selalu mati lampu, selalu mati lampu. Ngomong-ngomong Lupina kemarin tuh udah live gitu. Udah live ya. Si Lutfi. Iya, sudah live. Udah lah. Silakan buka kamera dan bertanya saudaraku. Bertanya aja ya. Oh alah. Nah, silakan. Tadi kick tuh. Silakan. Kick pas di kick. Apakah kau mau dibaptis? Sehingga engkau tidak mau menunjukkan wajahmu, takut diburu keluargamu? Satu pertanyaan aja deh. Satu pertanyaan. Ya silakan saudaraku. Oke ya. Nih kemarin aku saya tanya juga sih di room Lutfina kan ada itu marmar di situ. Nah saya bilang gini, ini sorry sekali lagi ini bukan menghujat atau apapun itu, pure pertanyaan aja. Nah Bunda Maria itu kan Yusuf suaminya. Apakah ada setelah Yesus lahir, apakah ada putra putri Bunda Maria kemudian? Tidak ada dicatat dalam Alkitab. Oh berarti nggak ada. Iya, tidak ada dicatat. Ya udah oke. Terima kasih saudaraku. Ya, God bless you. Oke, sama-sama. Sukses selalu untuk. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Fakir Ilmu. Selamat malam Bunda Mikana. Tolong buka kamera abang. Siap. Selamat malam Bunda. Selamat malam abang. Izin bertanya boleh Bunda? Boleh silakan. Di dalam tema Bunda ini Yesus Allah Maha Kuasa ya Bunda ya. Iya. Tetapi begini Bunda, aku menemukan di dalam suatu kitab Anda ya Bunda ya, di dalam Matius 21 nomor 10 Bunda. Boleh aku bacakan? Silakan saudaraku, silakan. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota. Dan orang-orang bertanya ini Bunda, siapakah orang ini? 11 orang banyak itu menjawab, inilah Yesus, Nabi dari Nazaret Galilea. Di situ orang yang hidup sezaman dengan Yesus, mereka mengetahui jika Yesus itu seorang nabi. Silakan Bunda. Lalu apa pertanyaanmu? Berarti Yesus ini nabi ya Bunda ya? Bisa juga nabi, bisa raja, bisa imam. Karena Tuhan Yesus memang punya 3 gelar sekaligus ketika dia berkenosis. Raja, imam, dan nabi. Ya. Tetapi lalu pertanyaan saya Bunda ya. Iya, silakan. Berarti orang Yahudi yang sezaman hidupnya dengan Yesus, mereka mengenal seorang Yesus itu hanyalah nabi ataupun seorang utusan. Bukan Tuhan berarti zaman itu ya Bunda ya. Oke, baik. Silakan Bunda. Jikalau orang Yahudi mengenal Tuhan Yesus, dia hanyalah seorang nabi,
Lalu kenapa mereka menyalibkan Tuhan Yesus, saudaraku? Yang menyalibkan itu Yahudi apa Romawi, Bunda? Yang menyalibkan adalah orang Yahudi, karena Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi menghasut Pontius Pilatus agar menyalibkan Tuhan Yesus. Karena waktu itu yang berkuasa di Israel adalah orang Roma. So pasti orang Yahudi tidak bisa menghukum Tuhan Yesus. Sehingga penghukuman itu diserahkan kepada Pontius Pilatus. Tetapi ingat, yang menghasut agar Tuhan Yesus disalibkan adalah orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, saudaraku. Lalu kalau mereka percaya Tuhan Yesus itu hanyalah nabi, hanyalah utusan, kenapa lagi mereka salibkan Tuhan Yesus, saudaraku? Apa salahnya Tuhan Yesus sehingga mereka menyalibkan Tuhan Yesus, saudaraku? Berarti orang-orang Yahudi ini yang hidup sejaman dengan Yesus, di dalam Matius ini mereka hanya mengetahui dia seorang nabi, Bunda. Iya, mereka mengatakan inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nggak ada yang komplain kan? Nggak ada yang marah kan, saudaraku? Betul. Tetapi kenapa lagi Tuhan Yesus masih disalibkan? Tuhan Yesus tidak berzina. Tuhan Yesus tidak memperkaos perempuan. Tuhan Yesus tidak merampok. Tuhan Yesus tidak ada melakukan dosa satupun. Tidak ada, saudaraku. Lalu kenapa mereka masih menyalibkan Tuhan Yesus, saudaraku? Kenapa, Bunda? Tuhan Yesus disalibkan, dia nggak berdosa, nggak berzina. Baik, saudaraku. Itu kata orang-orang bahwa Tuhan Yesus itu hanyalah nabi. Itu kan pengakuan orang, saudaraku. Bukan pengakuan Tuhan Yesus. Karena di dalam Alkitab tidak ada satupun Tuhan Yesus mengaku, akulah nabi. Tidak ada, saudaraku. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengaku, akulah Tuhan Allah yang datang dalam naungan awan, Sang Mesias, bahwa dialah Sang Firman itu, Elohim itu sendiri. Disitulah ahli Taurat, orang Farisi marah. Karena mereka tidak percaya akan pengakuan Tuhan Yesus, saudaraku. Itulah alasan Tuhan Yesus disalib. Karena Tuhan Yesus mengaku dia adalah Tuhan Allah itu sendiri, maka dia disalib. Orang Israel tidak percaya. Orang Yahudi tidak percaya. Di mana ayatnya? Kita tunjukkan ya, saudaraku ya. Silakan. Ya, di Markus 14. Ayat 60-64. Saya baca ya. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Tuhan Yesus tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati, yaitu disalib. Inilah, saudaraku, karena Tuhan Yesus mengaku dialah Tuhan yang datang di atas awan-awan. Karena
menurut iman Yahudi yang datang dalam naungan awan itu Yod-Heh-Vah-Veh Elohim, Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang tertulis di Keluaran 34 ayat 5 sampai 6, saudaraku. Inilah alasannya Tuhan Yesus disalib, saudaraku. Karena dia mengaku dialah Tuhan Allah itu sendiri. Makanya disalib. Tapi ketika ada orang, ya Allah. Ayatnya yang Yesus mengatakan dia adalah Allah sendiri itu di mana? Yang barusan saya baca di Markus 14 ayat 62. Coba bacain Bunda. Markus 14 ayat 61 sampai 62. Oke, Silakan, saya ulang, Bunda. saya baca ya. Ya, dengar baik-baik ya. Iya. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Inilah pengakuan Tuhan, dia adalah Allah itu sendiri. Karena, bentar dulu. Karena menurut iman Yahudi, Sang Mesias atau Sang Juru Selamat itu hanyalah Tuhan Allah itu sendiri, saudaraku. Sesuai dengan pengakuan Tuhan Allah itu sendiri di Yesaya 43:11. Akulah Tuhan, tidak ada Sang Juru Selamat selain aku. Kemudian, yang datang dalam naungan awan, itu hanyalah Tuhan Allah itu sendiri. Di Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Bahwa yang datang dalam naungan awan, itu Tuhan Allah itu sendiri. Nah, di sini Tuhan Yesus mengaku dialah Sang Mesias, dialah yang datang dalam naungan awan. Maka imam besar mengoyakkan jubahnya. Kenapa imam besar itu mengoyakkan jubahnya? Karena yang Sang Mesias itu hanyalah Tuhan Allah itu sendiri, bro. Yang datang dalam naungan awan itu hanyalah Tuhan Allah itu sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus disalib, karena mereka tidak percaya. Bunyi ayatnya beda. Di mana beda? Silahkan dicek. Markus 14 ayat 60 sampai 64. Bunda. Ya, silakan. Di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bunda ya. Bentar. Ini perkataan Yesus, Bunda. Ya, ha. Iya, masih korelasinya. Iya, Kan silakan. aku bacain Matius. Orang-orang mengetahui jika Yesus itu seorang nabi dari Nazaret Galilea. Ini masih korelasinya. Yohanes 5 nomor 37. Bapak yang mengutus aku. Ini perkataan Yesus. Bapak yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini perkataan Yesus. Bapak yang mengutus aku. Jadi korelasinya dapat. Jika Yesus itu seorang nabi ataupun utusan. Iya, kalau memang Tuhan Yesus itu hanya seorang nabi dan utusan, kenapa mereka menyalibkan? Kan mereka mengatakan Tuhan Yesus itu utusan dan nabi. Tapi kenapa masih disalibkan? Terus kenapa masih disalibkan? Ya itu Bunda yang jawab. Nanti kalau pakai dasar iman saya, nanti kita sebantahan, Bunda aja yang jawab. Kenapa dia disalibkan seperti itu? Aku kan cuman menunjukkan ayatnya, korelasinya. Para orang Yahudi yang hidup sejaman dengan Yesus menyatakan jika Yesus adalah seorang nabi dari Nazaret Galilea, sesuai dengan ucapan dari seorang Yesus, Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi itu korelasinya nyambung. Yesus. Iya, lalu kenapa? Aku cuma bertanya, aku nggak mau berdebat. Iya, bagus. Tapi kenapa mereka masih menyalibkan Tuhan Yesus? Sedangkan mereka mengatakan Tuhan Yesus itu nabi. Dia adalah utusan. Lalu kenapa masih disalibkan?
Ya itu Bunda yang wajib menjawab. Nanti kalau aku yang menjawab, kita bertabrakan. Nanti diskusi. Aku cuma bertanya di sini. Iya, iya. Karena saya sudah jelaskan, saudaraku. Tuhan Yesus mengaku dialah Tuhan Allah itu sendiri, maka disalib, Bang. Saya sudah bacakan ayatnya, Markus 14 ayat 60 sampai 64. Di situ tidak ada perkataan yang jelas. Di situ ambigu, sudah ambigu. Tidak ada yang menyatakan bahwa Yesus, aku adalah Allah. Nah, yang berbeda dengan di dalam Matius, Bapak yang mengutus aku. Di dalam Matius yang pertama aku sebutkan, mereka mengetahui aku seorang nabi dari Nazaret Galilea. Tetapi yang Bunda sebutkan, perkataan Yesus, semua ambigu. Nggak ada satupun kata Yesus menyatakan dirinya, aku adalah Allah. Oke, Bang Fakir. Sepertinya Bang Fakir ini sangat paling tahu ya Alkitab. Karena ketika saya jelaskan dia bilang, oh begini, begitu. Jadi seakan-akan abang ini paling tahu. Makanya saya tanya, apa alasannya Tuhan Yesus disalibkan? Ini di dalam kitab Anda loh Bunda yang dibaca. Aku bukannya asumsi. Iya, lalu pertanyaan saya, kenapa Tuhan Yesus masih disalibkan kalau mereka saja mengakui Tuhan Yesus itu nabi? Ya udah, aku silakan udah jelaskan. Tetapi kan itu aku hanya bertanya. Aku nggak berdiskusi di sini. Ya sudah Bunda ya. Ya terima kasih. Ya Tuhan Yesus disalib karena dia mengaku Allah itu sendiri. Ya kalau cuma ngaku nabi nggak akan disalib. Terima kasih, Tuhan Kristus memberkatimu dan mengasihimu, saudaraku. Tepuk tangan buat Bang Fakir yang cakep dan manis. Semoga Tuhannya Yesus memberkati aku Bunda ya. Tuhannya Yesus. Terima kasih. Sebentar. Ya Tuhan Yesus yang memberkatimu, saudaraku. Tuhannya Yesus yang memberkati aku ya. Siapa Tuhannya Yesus? Allah. Siapa? Allah. Allah mana? Allah yang mana? Alif lam lam ha. Iya, Allah yang mana? Siapa namanya? Allah yang mana? Nanti di sini ujung-ujungnya kita diskusi Bunda. Enggak. Iya, kan kamu harus mempertanggungjawabkan ucapanmu. Tuhan Yesus punya Allah yang mana? Bapaknya Yesus. Tuhan Yesus mengaku, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Tuhan Yesus mengaku, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus itu disalib. Karena dia mengaku, ya, dialah Bapa itu sendiri. Yohanes 10 ayat 30, Tuhan Yesus mengaku, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 33, di situ orang Yahudi mau membunuh Tuhan Yesus. Kenapa orang Yahudi mau membunuh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengaku, aku dan Bapa adalah satu? Karena di situ maksudnya Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Yohanes 8 ayat 24, Tuhan Yesus mengaku, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Bapa itu sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus disalib. Lalu yang mana lagi kamu bilang Tuhannya Yesus? Sedangkan Tuhan Yesus mengaku adalah Tuhan itu sendiri, makanya disalib. Bapak yang mengutus aku. Iya, kalau itu. Iya, bentar Bang Fakir. Kamu dengar, rupanya pun tidak kamu pernah lihat. Nah itu. Baca selanjutnya, karena firman Bapa tidak menetap dalam diri mereka. Nah, makanya orang-orang yang tidak percaya Bapa itu adalah Tuhan Yesus. Kamu tidak pernah memang mendengar suara Bapa. Kamu tidak akan pernah melihat Bapa. Dialah Tuhan Yesus karena kamu tidak percaya sama Tuhan Yesus. Gitu maksudnya. Baca yang lengkap. Sebentar saya baca ya. Yesus suaranya terdengar, rupanya pun terdengar. Makanya bentar. Makanya dengar dulu Fakir. Ya, Yohanes 5 ayat 37 sampai 38. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Nah, kalau kamu tidak percaya kepada Yesus Kristus yang diutus ke dunia, kamu memang tidak akan pernah mendengar suara Bapa dan melihat Bapa, karena kamu akan binasa.
Tetapi kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan mendengar suara Bapa dan melihat Bapa. Dialah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menyatakan, Yohanes 14 ayat 7, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Makanya baca semua ayatnya, Bang Fakir. Boleh tanggapi? Ya, silakan. Selama Yesus hidup di dunia, ia memohon pertolongan dari Dia yang dapat menyelamatkannya. Di mana Tuhan minta pertolongan? Ibrani 5 nomor 7. Silakan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalihannya ia telah didengarkan. Di mana di situ ada pertolongan? Selama Yesus hidup di dunia, ia memohon pertolongan dari Dia yang dapat. Di mana di situ pertolongan? Pertolongan di mana di situ? Sebentar, aku balik ya. Iya, di mana di situ pertolongan? Dibaca, Bunda. Dibaca. Kamu baca dari terjemahan ITB Lai. TB Lai yang sesuai dengan bahasa asli. Oke, kita baca bahasa asli. Bunda, kalau kita bentar. Enggak. Silakan. Bentar. Kita baca bahasa aslinya ya, Ibrani 5 ayat 7. Kita langsung baca bahasa aslinya ya. Ibrani 5 ayat 7. Nanti aku juga bacain bahasa aslinya ya. Yohanes 13:13. Nanti malah diskusi kalau sama aku. Aku padahal cuma bertanya loh tadi, Bunda, kamu diskusi. Loh, di sini kan diskusi, ngapain kamu naik ke sini kalau nggak diskusi? Gimana sih kamu nih? Kalau memang kamu cuma bertanya, ketika dijelaskan kamu jangan membantah, tapi kamu ketika dijelaskan seakan-akan kamu paling tahu Alkitab. Yo. Oke. Ibrani 5 ayat 7 ya. Hebrew 5 verse 7. Hos en tais hemerais tesarkos auto de6 tekai hiketerias proston dinamenon ya, sojein auton. Oke. Di sini di mana di situ yang pertolongan? Karena di sini nggak ada kata pertolongan di sini. Nggak ada. Coba Bunda dijabarkan, dibaca dari satu persatu. Masalahnya Bunda juga ya. nggak. Oke. Bentar. Bahasa asli yang tadi saya bacakan itu sama dengan terjemahan ILT 3 ya nih. ILT 3 Ibrani 5 ayat 7. Di sini bunyinya, Dia yang dalam hari-hari jasmaniahnya mempersembahkan dan telah didengarkan dari kesalehannya, baik doa maupun permohonan dengan ratap tangis dan air mata, kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Negar. Nah, oke, bentar, saya jelaskan. Bukan nyegar-nyegar ya. Silakan. Baik. Tuhan Yesus dalam keadaannya rupa seorang hamba di Taman Getsemani, Tuhan Yesus banyak menangis dan meratap penderitaan yang sangat mendalam. Di sini Tuhan Yesus memberikan kita teladan bahwa kita harus hidup saleh, harus hidup rendah hati supaya kita didengarkan. Karena Tuhan Yesus di dalam kedagingannya, dalam rupa seorang hamba, Dia memang telah memberikan kita teladan bahwa kita juga harus hidup saleh, hidup rendah hati di hadapan Sang Maha Kuasa supaya kita didengarkan. Itu maksudnya.
Ada juga Ya. bunda yang lupa ketinggalan. Yesus berdoa. Iya, Tuhan Yesus itu memberikan kita teladan bahwa kita harus tekun berdoa. Berdoa kepada? Berdoa kepada roh keilahian yang ada di surga. Ya, berdoa kepada Bapa Allah. Oke. Nah, itu sudah. udah. Besok aja dilanjutkan. Bentar. Saya akan luruskan ini ya. Oke. Yod-Heh-Vaveh Elohim telah menubuatkan kedatangannya ke dunia dalam rupa seorang hamba. Ini ya, ketika dia mengangkat tangan ke langit ketika dia berdoa, bahwa itu adalah dirinya sendiri. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Ini ya. Ulangan 32 ayat 39, saudaraku. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya, aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman demi aku yang hidup selama-lamanya. Di mana Yod-Heh-Vaveh Elohim mengangkat tangannya ke langit? Yang ketika dia datang dalam rupa seorang hamba. Karena Yod-Heh-Vaveh Elohim sudah menubuatkan, yang di sini lihat sekarang bahwa akulah dia. Jadi ketika dia datang dalam rupa seorang hamba dan mengangkat tangannya ke langit, Yod-Heh-Vaveh Elohim sudah menyatakan, akulah dia. Oh, haleluya, haleluya. Jadi tidak ada masalah ketika Tuhan datang dalam rupa seorang hamba dan mengangkat tangan ke langit ketika berdoa. Karena Yod-Heh-Vaveh Elohim sudah menyatakan, akulah dia yang mengangkat tanganku ke langit dan yang berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih saudaraku ya. Tuhan Kristus. Apa yang mau kau tanggapi di situ? Silakan. Besok lagi hari ini aku lagi ada keperluan. Besok nanti. Ya, oke Bang. Terima kasih Abang. Tuhan Kristus memberkatimu dan mengasihimu ya. Kiranya Roh Kudus memberikan kamu hikmat apa yang sudah saya jelaskan ya. Kiranya Roh Kudus memberikan kamu hikmat apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. God bless you. Saudara-saudara sekalian, pada video barusan yang sudah kita lihat bersama-sama ini, ada beberapa pertanyaan tentang apakah Yesus mempunyai saudara. Untuk pertanyaan ini dijawab oleh Mihana bahwa hal tersebut tidak disebutkan di Alkitab. Lalu ada pertanyaan tentang Matius 21 ayat 10-11 tentang adanya pernyataan dari orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah seorang nabi. Untuk pertanyaan satu ini sempat timbul perdebatan antara si penanya karena jelas di Alkitab tertulis Yesus hanyalah seorang utusan dan yang mengutus adalah Bapa, bahkan kata si penanya bahwa itu adalah perkataan dari Yesus sendiri tetapi tetap dibantah oleh Mihana. Silahkan para penonton bisa menilai sendiri tentang masalah ini, kira-kira siapakah yang benar dan ucapan siapa yang masuk akal. Tulis di kolom komentar untuk tanggapan dan pendapatnya. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius 21, lihat perikopnya di ayat 10-11. Markus 14, lihat perikopnya di ayat 60-64. Keluaran 34, lihat perikopnya di ayat 5-6. Yohanes pukul 5:37 Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes pukul 10:30 Aku dan Bapa adalah satu.